Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan hasil tugas dari mata kuliah epidemiologi tropis. Materi ini mencakup 3 bagian penting, yaitu yang pertama perkembangan penyakit tropis di Indonesia, penjelasan tentang salah satu penyakit tropis, dan saya mengambil penyakit kolera, dan peran kesehatan masyarakat dalam menangani penyakit tersebut. Sebagai negara tropis, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal kesehatan, karena faktor iklim, lingkungan, dan sosial ekonomi semuanya mempengaruhi penyebaran penyakit. Untuk itu, ketiga poin dalam tugas ini akan saling terhubung, dan kita akan membahasnya satu persatu. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu tentang perkembangan penyakit tropis di Indonesia. Perkembangan penyakit tropis di Indonesia. Penyakit tropis adalah penyakit yang banyak ditemukan di wilayah beriklim tropis seperti Indonesia. Iklim tropis ditandai dengan suhu yang hangat sepanjang tahun, curah hujan tinggi, dan kelembapan udara yang tinggi. Kondisi ini sangat ideal bagi mikroorganisme penyebab penyakit seperti virus, bakteri, dan parasit untuk berkembang dan menyebar. Salah satu faktor utama berkembangnya penyakit tropis di Indonesia adalah lingkungan fisik, di mana banyak wilayah di Indonesia yang masih memiliki sistem sanitasi buruk. Misalnya, masih banyak warga yang membuang limbah ke sungai, menggunakan air yang tidak diolah, dan tinggal di lingkungan dengan genangan air. Kondisi ini menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, penyebab malaria, dan demam berdarah. Faktor lainnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat, di mana banyaknya penduduk yang tinggal di daerah padat dan miskin dengan akses terbatas ke air bersih, layanan kesehatan, dan informasi kesehatan. Pendidikan yang rendah juga menjadi penyebab kurangnya kesadaran tentang pentingnya kebersihan dan pencegahan penyakit. Beberapa penyakit tropis yang umum di Indonesia antara lain malaria masih menjadi masalah besar, terutama di Papua, NTT, dan Kalimantan. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles. Demam berdarah denggi, yaitu DBD, sangat umum di daerah perkotaan yang padat dengan siklus peningkatan kasus setiap musim hujan. Yang ketiga, filariasis atau kaki gajah, di mana dapat menyebabkan kecacatan permanen jika tidak ditangani. Banyak terjadi di daerah dengan sanitasi buruk. Dan ada leptospirosis, di mana sering muncul saat banjir, ditularkan melalui air atau tanah yang terkontaminasi urin hewan. Kolera dan penyakit diare lainnya sering muncul akibat air minum yang tidak bersih dan makanan yang terkontaminasi. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa beberapa penyakit ini masih menjadi endemik di berbagai provinsi. Misalnya, kasus malaria di Papua masih termasuk yang tertinggi di Asia Tenggara. DBD juga rutin menjadi kejadian luar biasa di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Upaya pengendalian penyakit tropis sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak. Misalnya fogging atau pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa. Program 3M, menguras, menutup, dan mengubur untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, pemberian kelambu berinsektisida di daerah endemik malaria, kampanye perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di sekolah dan masyarakat. Namun masih banyak tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga kesehatan, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dari semua ini, kita bisa melihat bahwa perkembangan penyakit tropis di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk itu, upaya pengendalian harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perbaikan infrastruktur, edukasi masyarakat, hingga pelayanan kesehatan yang merata. Setelah ini, kita akan membahas lebih dalam tentang salah satu penyakit tropis yang masih sering muncul, yaitu kolera. Penjelasan tentang kolera. Penyakit ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai wilayah tropis, termasuk Indonesia, terutama di daerah-daerah dengan kondisi sanitasi yang buruk dan akses air bersih yang terbatas. Kolera adalah penyakit infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Bakteri ini menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Tinja penderita ketika seseorang mengkonsumsi makanan atau air yang mengandung bakteri kolera. Bakteri ini akan masuk ke usus dan menyebabkan gangguan yang cukup serius. Gejala kolera muncul dengan sangat cepat dan bisa menjadi parah hanya dalam hitungan jam. Beberapa gejala khas kolera antara lain diare yang sangat cair dan terus-menerus, sering digambarkan seperti air cucian beras. Lalu ada mual dan muntah hebat, kram otot akibat kehilangan elektrolit, rasa haus yang ekstrim dan kelelahan karena dehidrasi. Dan jika tidak segera ditangani, kolera bisa menyebabkan dehidrasi berat. Gejalanya seperti mulut kering dan kulit kendor, bola mata tampak cekung, detak jantung melemah, penurunan tekanan darah yang drastis, dan dalam kasus yang parah, kolera bisa menyebabkan kematian hanya dalam waktu 24 jam.
Namun, kabar baiknya adalah kolera dapat dicegah. Pencegahan kolera berfokus pada perbaikan sanitasi dan kebersihan, di mana diantaranya yaitu yang pertama, memastikan air yang diminum dimasak hingga mendidih atau disaring menggunakan metode yang aman. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun, terutama sebelum makan dan setelah buang air. Yang ketiga, mengolah makanan dengan benar atau dimasak matang dan disimpan di tempat bersih. Yang keempat, tidak buang air besar sembarangan. Yang kelima, menggunakan jamban yang layak, sangat penting. Dan yang terakhir, vaksin kolera juga tersedia untuk populasi di wilayah berisiko tinggi. Kolera seringkali muncul dalam bentuk wabah ketika terjadi bencana seperti banjir atau gempa bumi. Karena saat itu sistem sanitasi sering rusak dan pasokan air bersih terganggu. Maka dari itu, kolera bukan hanya masalah medis, tapi juga sangat berkaitan dengan kondisi lingkungan dan infrastruktur masyarakat. Bagian ketiga, kita akan membahas tentang peran kesehatan masyarakat dalam menangani penyakit tropis seperti kolera dan penyakit lainnya. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting karena pendekatannya bukan hanya pengobatan setelah orang sakit, tapi fokus utamanya adalah pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Beberapa peran penting Kesmas antara lain yang pertama, edukasi dan promosi kesehatan. Tenaga kesehatan masyarakat memberikan penyuluhan kepada warga mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, di mana ini mencakup bagaimana menjaga kebersihan air, mengolah makanan yang aman, pentingnya cuci tangan, serta penggunaan jamban yang sehat. Yang kedua, surveillance epidemiologi. Kesmas juga bertugas memantau dan mencatat data kejadian penyakit. Misalnya ketika terjadi lonjakan kasus kolera di suatu daerah, tim surveillance akan melacak sumber penyebaran dan mengambil langkah cepat untuk mencegah penyebaran lebih luas. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Kesehatan masyarakat mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga kesehatan lingkungan. Contohnya kerja bakti membersihkan saluran air, penyediaan tempat sampah yang layak, atau pelatihan pengolahan air bersih secara sederhana. Yang keempat, advokasi dan penguatan kebijakan kesehatan, di mana kesehatan masyarakat juga berperan dalam mendorong pemerintah daerah maupun nasional untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas air bersih, drainase yang memadai, atau subsidi jamban sehat bagi masyarakat kurang mampu. Dengan adanya pendekatan kesehatan masyarakat, maka penanggulangan penyakit tropis bisa lebih efektif karena masyarakat dilibatkan secara aktif, tidak hanya sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pelaku perubahan di lingkungannya sendiri. Demikian penjelasan saya tentang 3 poin utama dalam tugas ini. Tugas ini saya susun tidak hanya untuk memenuhi tanggung jawab akademik, tetapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap isu kesehatan di lingkungan kita. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang pentingnya menjaga kesehatan di wilayah tropis. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan.